Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikhwanul Ahmad, mahasiswa Teknik Informatika UIN Karyau. Di video kali ini saya akan presentasikan website saya, progres kelima yang bernama Pustaka Buku. Langsung saja yang pertama itu struktur file. Untuk struktur file, di sini mengikuti struktur file yang disediakan oleh Laravel, seperti contohnya untuk model yaitu berada di folder app models, kemudian controller berada di folder app http controllers, kemudian untuk view-nya berada di folder resource view, untuk routes-nya berada di folder routes. Jadi ini sudah mengikuti struktur dari Laravel. Untuk backend-nya menggunakan framework Laravel, sedangkan untuk front-end-nya menggunakan framework React.js. Kita lihat di sini React.js. Ini adalah tampilan dari React.js. Selanjutnya HTTP request. Website ini menggunakan setidaknya 4 metode. Yang pertama itu metode get, post, put, dan delete. Kita lihat di website Laravel-nya. Nah, di sini kalau kita ketikkan PHP artisan route list, ini adalah list dari seluruh route yang digunakan di website yang menggunakan Laravel. Kita lihat di sini, contohnya pada halaman book. Di halaman book ini menggunakan beberapa metode, diantaranya ada get, post, put, dan delete. Selanjutnya session, cookie, dan juga local storage. Nah, yang pertama cookie. Kita lihat di website yang menggunakan Laravel atau website adminnya. Kalau kita inspect elemen, kemudian kita pilih application. Nah, di sini ada cookie. Kita lihat website ini menyimpan dua cookie yaitu XSRF token dan pustaka buku session. Selanjutnya jika kita login, lalu kita lihat di sini daftar buku. Kemudian jika sini saya edit penulisnya menjadi Dale Carnegie. Lalu saya simpan, maka akan muncul buku berhasil diubah. Nah, ini adalah session. Kita lihat di kodenya. Pertama kita lihat di controller buku. Nah, di sini ketika buku di-create atau ditambah buku, jika sukses akan dikirimkan session dengan key success dengan value-nya buku berhasil ditambahkan. Jika buku berhasil di-update, akan dikirimkan session dengan key info, value-nya adalah buku berhasil ditambah. Begitu juga dengan jika buku dihapus, akan dikirimkan session dengan key delete, dan value-nya buku berhasil dihapus. Session ini akan ditangkap di view, kita lihat book index.let.php-nya di sini. Nah, di sini adalah kondisional untuk menangkap session. Apakah ada session dengan key sukses atau info ataupun delete. Selanjutnya untuk local storage, kita lihat contohnya pada halaman front-end pustaka buku ini. Nah, di sini ada kita inspect di application, lalu local storage. Nah, di sini ada key books. Ini ada isinya satu, dan juga jika ada isi di local storage, maka akan muncul di tas peminjaman. Jika kita hapus, maka di local storage juga dihapus. Coba kita pinjam buku lain. Saya refresh dulu. Kita coba pinjam buku ini, The Missing Point. Kita klik pinjam buku, maka akan masuk di local storage. Maka jika kita close websitenya, lalu keesokan harinya misalnya kita buka kembali, maka tas kita masih berisi buku yang akan dipinjam tadi. Selanjutnya untuk form. Yang pertama, website pustaka buku ini telah mengimplementasikan lebih dari 3 variasi input. Kita lihat contohnya pada tambah buku. Di sini untuk penulis menggunakan select option, judul buku menggunakan input text, jumlah halaman menggunakan input number, kemudian deskripsi menggunakan text area. Lalu kita lihat jika ditambah anggota ini, email menggunakan input email, password menggunakan input password. Dan juga yang kedua, website ini mengimplementasikan Ajax Form khususnya di daftar penulis. Nah, di sini kita lihat dulu kodenya. Untuk daftar penulis, author index. Nah, di sini jika kita ingin menambahkan penulis, maka akan diproses menggunakan Ajax. Ini adalah script Ajax yang menggunakan tipe post. Kita coba masukkan penulis, tambah penulis. Di sini datanya sudah saya sediakan. Kita coba namanya adalah Brian Adam.
klik tombol simpan, maka penulis dengan nama brand Anda akan muncul di sini. Ini menggunakan Ajax. Selanjutnya, website ini juga menggunakan Reform. Tapi sebelumnya kita coba tambahkan buku dulu dengan penulis Brian Adam. Ini saya salin dulu data-datanya. Lalu saya klik tombol simpan. Buku berhasil ditambahkan. Nah, di sini ada tambah gambar. Di tambah gambar ini, kita bisa menambah lebih dari satu gambar. Karena ini menggunakan Areform. Kita pilih judul bukunya, Seni Mengenal Diri Sendiri. Lalu kita cari gambarnya. Nih, gambarnya ada dua, tampak depan dan tampak belakang buku. Kita pilih keduanya, lalu klik open, lalu klik tombol simpan. Maka di sini sudah ada dua gambar untuk buku Seni Mengenal Diri Sendiri. Kita coba refresh. Nah, di sini sudah muncul bukunya. Kita coba lihat. Gambarnya juga sudah muncul keduanya. Di website ini juga sudah menggunakan ORM database untuk keseluruhan proses database-nya. Mulai dari membuat tabel yang ada di folder database. Kita lihat folder database, migration. Kita lihat di book ini untuk membuat tabel juga menggunakan ORM yang ada dari Laravel. Lalu di controllernya, jika kita lihat book controller, untuk query-nya juga menggunakan ORM database yang disediakan oleh Laravel. Seperti untuk mengambil buku, seperti ini query-nya dari ORM Laravel. Selanjutnya authentication, seperti yang dilihat pada awal website ini harus login terlebih dahulu. Nah, di sini jika kita logout, kita ingin ke halaman book, maka ini akan diarahkan lagi ke halaman login jika kita belum login. Nah, di sini kita bisa login. Dan juga untuk website ini untuk menambah anggota atau register user, ini harus dilakukan oleh user yang statusnya admin. Jadi untuk authorization, website ini ada dua role, yaitu admin dan editor. Untuk admin bisa menambahkan user di sini, sedangkan jika kita login menggunakan editor, saya coba menggunakan editor. Nah, ini statusnya adalah editor, tidak ada menu untuk tambah anggota dan daftar anggota. Kita kembalikan lagi ke admin. Nah, selanjutnya untuk root. Kita tadi sudah mencoba untuk create daftar penulis, create daftar buku, dan juga daftar gambar. Tadi kita sudah coba create. Untuk create, kita bisa melihat di sini, ini adalah proses read untuk menampilkan seluruh gambar. Di sini bisa menampilkan seluruh daftar buku dan juga daftar penulis. Kemudian untuk update, kita tadi sudah coba untuk update bukunya. Misalnya di sini, tadi dari Carnegie ini kita sudah update, kita kembalikan lagi misalnya ke Wahyu Saputra. Klik simpan, ini adalah proses update dan proses delete juga. Di sini kita bisa coba delete daftar buku. Nah, kita delete juga, Brian Adam ini kita delete. Buku berhasil dihapus, gambarnya juga sudah terhapus. Kalau kita refresh ke halaman home, maka buku yang sudah dihapus juga sudah hilang. Selanjutnya validasi input. Nah, kita lihat di kodenya. Nah, untuk validasi menggunakan request dari Laravel, kita bisa lihat contohnya di folder app http request. Nah, di sini contohnya member request. Kita lihat untuk email harus sesuai format email maksudnya. Kemudian harus unik, tidak boleh ada yang sama. Dan untuk password yaitu harus minimal 8 karakter. Kita coba contohkan tambah anggota. Nah, ini kita buat namanya user. Nah, tadi untuk email itu harus unik kan. Kalau kita lihat di daftar anggota sini, daftar anggota itu ada email yang bernama arif@gmail.com. Kita coba salin menggunakan email yang sama. Kemudian passwordnya kita coba asal-asal terlebih dahulu. Lalu role-nya kita coba editor. Ketika kita klik simpan, maka di sini ada notifikasi email has already been taken karena sudah digunakan. Dan passwordnya tadi kurang dari 8 karakter, maka tidak bisa diproses untuk penambahan anggota baru. Nah, selanjutnya juga berkaitan dengan enkripsi. Di sini kita ganti emailnya menjadi user@gmail.com. Kemudian passwordnya kita buat user 1234
5678. User 12345678. Dan role-nya editor. Nah, ini format email sudah benar, tidak ada yang gunakan, passwordnya lebih dari 8 karakter. Kita coba klik simpan. Anggota berhasil ditambahkan. Kita lihat di phpMyAdmin untuk database-nya. Kita buka pustaka buku, kemudian users. Nah, di sini untuk user yang baru kita daftarkan tadi passwordnya adalah user 123456678, sudah dienkripsi seperti ini. Dan terakhir yaitu API. Kita lihat di kodenya lagi di Laravel. Di sini controller juga ada khusus folder API untuk book controller dan borrow controller. Jadi yang pertama book controller ini menggunakan metode get. Kita lihat di route-nya API. Nah, ada dua. Yang pertama menggunakan get untuk menampilkan seluruh buku yang ada di backend. Seluruh buku ini akan ditampilkan di front-end menggunakan API metode get. Selanjutnya, ketika kita proses peminjaman, kita masukkan data peminjam, misalnya di sini Ikhwan. Emailnya kita masukkan ikhwan123@gmail.com, kemudian nomor telepon dan alamat lengkapnya harus dimasukkan. Nah, ketika kita klik pinjam sekarang, maka ini akan diproses peminjamannya menggunakan API metode POS. Nah, di sini peminjaman berhasil. Kita lihat di sini juga ada POS untuk peminjaman. Nah, data peminjaman tadi akan masuk ke backend. Kita lihat di sini daftar peminjam. Maka akan muncul Ikhwan dengan email Ikhwan123 dan buku yang dipinjam itu The Missing Point. Itu menggunakan API metode POS. Maka kesimpulan dari presentasi saya, yang pertama untuk struktur file menggunakan atau mengikuti struktur file dari Laravel dan React.js. Kemudian yang kedua, untuk backend menggunakan Laravel dan untuk frontend menggunakan React.js. Selanjutnya, HTTP request menggunakan 4 metode, yaitu get, post, put, dan delete. Kemudian website ini juga menggunakan session, cookie, dan local storage. Lalu untuk formnya sudah menggunakan lebih dari 3 variasi input, menggunakan form Ajax, dan juga array form untuk input lebih dari 1 gambar. Dan juga untuk proses database-nya semuanya menggunakan ORM database yang disediakan oleh Laravel. Authentication juga bisa dilakukan seperti login dan register, serta ada authorization di mana ada 2 role yaitu admin dan juga editor. Di mana editor tidak bisa menambahkan anggota baru. Selanjutnya website ini juga menerapkan seluruh CRUD yaitu create, read, update, dan delete untuk proses pada daftar penulis, buku, gambar, peminjaman, dan juga anggota. Dalam penginputan form juga telah diimplementasikan validasi. Jika validasi tidak berhasil, maka proses tidak akan dilanjutkan. Dan juga password yang dibuat dalam tambah anggota juga sudah dienkripsi sehingga tidak mudah diketahui oleh orang lain. Dan terakhir, website ini juga menerapkan API untuk menghubungkan antara backend dan juga frontend. Nah, di sini sedikit saya lihatkan pada frontend React.js, kita bisa lihat di sini proses atau script untuk fetch datanya. Di sini proses fetch atau mengambil seluruh data buku di backend dan menampilkannya di halaman frontend. Demikianlah presentasi website saya pada progres kelima ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.